Selamat pagi teman-teman. Salam berjumpa kembali dengan sahabat petani sawit channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan sedikit informasi tentang perkembangan sawit kita di bagian ekonomi. Mudah-mudahan atas kunjungan Presiden Joko Widodo di Brussel Uni Eropa membawakan hasil yang positif bagi perekonomian Indonesia. Kedatangan Presiden di negara bagian barat Eropa tersebut untuk menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa. Setiba di bandara, Presiden disambut pejabat Kementerian Luar Belgia N. van der Mijl, pejabat Dewan Eropa Simona Nikiforova, Duta Besar LBBP Republik Indonesia Brussel Andri Hadi beserta istrinya. Jokowi mengatakan kunjungannya ke Brussel akan berjalan singkat yaitu tidak lebih dari 24 jam. Ia mengungkapkan setelah pertemuan tersebut dirinya akan langsung kembali ke tanah air. Saya dan delegasi juga hanya kurang dari 24 jam di Belgia, setelah itu langsung pulang kembali ke tanah air, tuturnya. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan hubungan baik harus terus diperkuat antara ASEAN dan Uni Eropa. Meski dulunya Presiden Joko Widodo mendesak Uni Eropa mencabut resolusi Parlemen Uni Eropa yang mendiskriminasi negara produsen minyak kelapa sawit, termasuk Indonesia. Desakan itu disampaikan Jokowi dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN. Dengan Uni Eropa dalam peringatan 40 tahun kerjasama di Manila dan Filipina. Dalam resolusi itu, Eropa menggambarkan bahwa perusahaan kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Pengembangan industri sawit di Indonesia termasuk yang disebut tidak memperhatikan lingkungan sehingga merusak hutan. Dalam KTT ASEAN Uni Eropa Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit. Jokowi menyatakan isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, industri kelapa sawit juga mempersempit celah pembangunan serta membantu pembangunan ekonomi yang inklusif. Apalagi saat ini terdapat 17 juta warga Indonesia yang hidupnya baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kelapa sawit. Di mana sekitar 42% lahan perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil. Jokowi menegaskan bahwa tudingan itu bertolak belakang dengan komitmen negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut Jokowi, Indonesia paham betul mengenai pentingnya memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan. Berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil ISPO, kata Jokowi. Pernyataan Jokowi itu pun mendapat dukungan dari sejumlah negara-negara ASEAN lain. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh puluhan WNI yang menanti kehadiran Presiden dan Ibu Iriana di Brussel. Ibu Iriana turut mendampingi Presidensial Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungannya kali ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah berada di Brussel untuk menghadiri pertemuan dalam rangkaian KTT ASEAN Uni Eropa dan mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi, hingga selesai. Baiklah teman-teman, itulah beberapa kajian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalam.